Iya, dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, selalu di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Anda di kesempatan siang hari ini di program Zona Bisnis. Seperti janji kami di Fit, kita bakal ngobrol bareng bersama dengan teman-teman mahasiswa dari Despar UKSW. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu ada em, Mahardika Haholongani si Hombing. Apa kabar, Dika? Baik, Kak. Baik, Gak salah kan? Gak salah sebut ya? betul. Oke deh. By the way, Dika ini dari Batak ya? Bener ya? Iya, iya, tapi saya Hmm, lahir di Jogja Oke. dan besar di Salatiga. Nah, ini logatnya udah nggak ada Batak kotak-kotaknya ya? Tapi masih bisa ngomongin di saya, ngomong-ngomong bahasa Batak ya? Nggak. Enggak, kita. Oke, itu dia karena besar di Jogja dan di... By the way, kalau Dika lulus dari mana nih? SMA-nya berarti Jogja Dari ya? Atau Salatiga? di Salatiga, Salatiga. SMA Oke, di 1 mana nih? Salatiga. SMA SMA 1. 1 Salatiga. Well, oke. Yes, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi sama siapa juga ada Noni Yustince Nomate. Salah Kak Indi sebut? Bener ya? Benar. Halo. Oke. Thank you. Apa kabar Noni? Mm-mm. Noni apa kabar? Baik. Baik. Kalau Noni asal dari mana Non? Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Oke, Kupang ya. Yes. Kalau Ya. sekolahnya dari? Saya lulusan di SMK Masehi PSAK Ambarawa. Oh, dekat juga ya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Ini ternyata dekat-dekat juga, tetap di satu area, ya dekat lah istilahnya ya. Kalau Dika, kenapa sih tertarik ambil di Despar? Nah, ini boleh dibagikan nih. Eh, Pesan, kenapa sih memilih kuliah di Despar UKSW? sebenarnya sampai pendaftaran pun saya nggak tahu sebenarnya tentang Despar ini Mm-mm. seperti apa. Ikut Tapi teman? setelah ya enggak, Enggak. itu Oke, right. di ada beasiswa dan didaftarkan di Despar gitu. Oke, right. Terus? Setelah cari-cari tahu, Mhm. ternyata eh, beda banget pariwisata yang ada di KSW dan yang lain. Jadi pengen Mhm. nyobain lah gitu, Pak. Eh, masuk Oke. sampai tahun kedua akhirnya. Oke, sampai dengan masuk pun kayak belum kebayang ya, kayak apa ya, Iya, eh, apa namanya Despar seperti. Tapi yang ada di bayangan Dika seperti apa pada awalnya kalau di Despar destinasi pariwisata. Yang ada di kepala Dika kayak apa sih? Nanti bakal ketemu dengan seperti apa misalnya? yang pasti ya kalau pariwisata di kepala pasti dulu mikirnya cuma jalan-jalan, Oke. seru-seruan gitu. Heeh. Tapi ternyata banyak juga ternyata jalan-jalan itu nggak cuma sekedar jalan-jalan, Hmm, tapi juga ada ilmu di setiap proses kita jalan-jalan itu. asik. Tetap jalan-jalannya tetap dapat, tapi ternyata banyak yang Oh, ditimpa di sana ya. Oke, kita bakal yes. ngobrol nanti banyak. Noni, pertanyaan yang sama nih Non. Kenapa sih memilih kuliah di Despar UKSW? Udah dalam planning sejak SMA atau gimana nih kalau Noni? Kalau saya sendiri, Mm-mm. sebenarnya saya awalnya tertarik gitu, Kak, untuk jalan-jalan dengan dunia pariwisata tuh saya tertarik. Mm-mm. Terus pada saat saya mau mendaftarkan kuliah, Mm-mm. tiba-tiba ada aja rekomendasi dari salah satu ibu saya. Mm-mm. Dia merekomendasikan kuliah di UKSW, tentunya Mm-mm. di Prodi Destinasi Pariwisata. Mm-mm. Dan setelah saya berpikir panjang, ini juga akan memberikan dampak bagi daerah saya yang ada di Kupang sana, karena di sana banyak sekali destinasi pariwisata yang belum berkembang dan eh, tujuan saya masuk destinasi pariwisata ini untuk membantu perkembangan yang ada di daerah saya. Seperti itu. Setidaknya mendampingi ya untuk mengembangkan. Wah, good. Oke, em, ini kita punya tema kan project dan kuliah lapangan di Despar ya. Kalau dari Dika sendiri,
bisa nggak sih jelasin gambaran tentang what is project and then kuliah lapangan itu kalau saya nangkapnya kan kayak PKL gitu. Kalau em, Dika sendiri Hmm. kayak mana sih? Boleh dibagikan? Eh, tentang project dan kuliah lapangan ya. Yes. Ah, ah. Karena kita ini kan D4, pastinya setiap ilmu yang kita dapatkan itu Mm-mm. hasilnya itu harus dibarengi dengan pengalaman kita di lapangan. Jadi Mhm. kita juga sering itu nggak, karena kita pariwisata pastinya jalan-jalan, sering juga Mhm. kita eh, berkunjung ke banyak destinasi sehingga kita juga bisa belajar di situ. Jadi Mhm. kita ada waktu di kelas dan juga kita juga punya kuliah di lapangan juga. Mhm. Oke, Nah, project dan dari kuliah di situ lapangan. kita Oke. bisa, ya, dari situ kita bisa membuat sebuah project yang tentunya berdasarkan dengan mata kuliah kita juga dari setiap kuliah di lapangan tersebut. Oke. Nah, ini mungkin bisa bantu jelasin kalau dari Doni sendiri project dan kuliah lapangan seperti apa? Oke, kalau dari saya, project itu seperti suatu kerjasama tim, Mhm. sangat diperlukan pastinya. Dan project ini juga bisa berhubungan atau berkaitan dengan dunia profesional. Mhm. Sedangkan kalau kuliah lapangan itu pada umumnya tuh kita belajar langsung di luar lapangan atau di luar kelas, dan di situ kami bisa melakukan pengamatan, observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Dan Mhm. eh, menurut saya itu sangat-sangat membantu untuk di dunia kerja nantinya. Oke, well, kalau keterlibatan atau keterkaitannya antara project dan kuliah lapangan nih, menurut pengalaman Dika, sebelum nanti kita cerita dikit ya, contoh-contoh project, kemudian kuliah lapangan pasti bakalan seru kalau kita udah sentuh apa namanya ngobrolin tentang itu. Dika, keterkaitannya antar project dan kuliah lapangan, keterlibatannya. Karena ya, project itu Mm-mm. pasti disertai dengan observasi di lapangan. Jadi Mm-mm. kita seolah-olah sudah masuk ke dunia kerja karena kita kan destinasi pariwisata. Jadi kita pasti memiliki proyek-proyek yang berhubungan dengan membangun sebuah tempat wisata, mengelola tempat wisata. Nah, itu kita juga dalam membuat proyek kita juga harus punya pengalaman ke kuliah lapangan secara langsung di destinasi yang ada. Oke, ya ya. Siap. Oke, kalau Noni? Kalau saya, keterlibatan proyek dan kuliah lapangan itu sangat berkaitan sekali karena awal dari kita melakukan atau kita mempunyai pengalaman itu kita awali dengan salah satu pengalaman membuat satu proyek seperti Mhm. itu. Oke, nah ini sekarang contoh-contoh project dan kuliah lapangan yang excited banget untuk dilakukan Dika. Berapa kali mungkin dan which one yang paling nggak cuman berkesan sih, yang asik untuk dikerjakan. Mungkin pertamanya loh, loh gitu, tapi ternyata asik. Silakan. Kalau yang paling berkesan menurut saya semuanya berkesan sekali Asik. karena di setiap Iya, proyek iya. itu ada tantangannya masing-masing Ya. dan juga eh, setiap semester itu Mhm. pasti ada sebuah proyek sehingga kalau Oke. ditanya berapa kali mungkin sudah bisa 3 atau 4 kali Wow. untuk Ya. mendapatkan proyek dan Mhm. juga ada sebuah proyek yang di mana kita mendesain sebuah tempat wisata Mhm. dari tanah lapang kosong, benar-benar kosong, kita buat mendesain ini cocoknya jadi apa dan gimana apa istilahnya merencanakan sebuah desain tersebut menjadi sebuah tempat wisata. Gitu itu Mhm. proyek paling ya yang paling berkesan dan kebetulan semester lalu saya baru mengerjakan proyek tersebut dan puji Tuhan sudah selesai. Wow, ya, ya, ya. Itu pendampingannya seperti apa kalau Dika terlibat di sana, di project itu di Gelar Lapangan? Nanti Noni juga siapin ya, selalu dengan Nah, pertanyaan yang sama. Ha-ha. dengan contoh proyek yang sebelumnya Ya. itu Mm-mm. setiap eh, istilahnya kita mengunjungi daerah tersebut itu ada laporan yang
kita tulis dan Mhm. kita konsultasikan bersama dengan dosen tentunya, Mhm. sehingga selain kita membuat sebuah proyek itu, dosen juga memberikan istilahnya feedback, Mhm. ide seperti ini tuh cocok atau tidak, ide seperti ini tuh perlu dikembangkan lagi seperti apa. Itu dosen itu selalu apa istilahnya mengawal gitu setiap proyek-proyek Mhm. kita. Mhm. Dan nanti biasanya itu ada laporan di awal Mhm. dan ada beberapa konsultasi, sehingga nanti ada laporan di akhir beserta presentasi, biasanya seperti itu. Oke, jadi temuannya semakin dipertajam ya. Apakah ini bagaimana Betul, lanjutannya proyek ini di lapangan seperti apa itu temuan-temuan itu sama dosen dipertajam lagi ya supaya oh ya, iya jadi kepikiran kan akan dikembangin betul. seperti apa. Oke, right. Kalau Noni ada contoh proyek seperti apa? Oke, kebetulan saya dan Dika itu berbeda angkatan, jadi Oh, memang nah. iya, jadi kita ada perbedaan seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau di angkatan saya, kebetulan semester lalu kami mempunyai Oh, satu berarti proyek. Noni kakak kelasnya Dika. Iya. Ya, Oke, betul. siap, asik. Tuh kan jadi punya cerita beda deh. Silakan Noni. Oke, jadi kami satu kelas, kami di mata kuliah perencanaan 3 tuh mempunyai satu proyek di Mhm. mana kami membantu salah satu instansi yang bernama LP3S yang ada Mhm. di Salatiga. Oke. Itu seperti sebuah widya graha, seperti Mhm. ada penginapan dan lain-lainnya. Nah, di situ eh, pertamanya kami melakukan diskusi di dalam kelas. Setelah Mhm. itu kami mulai melakukan observasi ke lapangan. Mhm. Kami mulai mencari data-data yang ada di internet. Terus habis itu bukan hanya di internet, namun kami juga mempunyai kesempatan untuk melakukan wawancara langsung kepada Mhm. pengelola yang ada di sana. Nah, Mhm. setelah itu kami mulai membuat laporan, mulai menganalisis dan juga pengumpulan data lainnya. Setelah itu, sembari kami membuat laporan, kami juga membuat desain 3D, desain 3D. Di situ kami mendesain gerbang masuknya. Ada beberapa bangunan yang tidak kami bongkar sama sekali, namun kami hanya uh, mempergunakan untuk satu uh, keuntungan seperti itu. Yang pertama kami membuat gerbang masuk dan juga ada lobi. Kebetulan di sana tidak ada lobi sama sekali, jadi kami menambahkan lobi. Ada juga kafe, ada juga um, toilet, dan juga yang terakhir ada ruang kelas tematik. Dan Mhm. puji Tuhan kami mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan langsung di depan pengelolanya, seperti itu. Iya, Oke. dan memang sangat Mhm. uh, menambah pengalaman kami, seperti Ya. itu, proyek yang kami lakukan ini. Mereka excited. Ada approval pastinya ya. Mereka sebagian ada yang memberikan saran, sebagian ada Mhm. yang menerima masukan dari kami. Jadi Mhm. dengan proyek ini menurut saya dapat membantu LP3S ini. Jadi tidak hanya sia-sia kami di dalam Ya, kelas begitu. betul. Ini kalau saya nangkep secara pribadi ya, ini ternyata di Despar ini repackage bisa ya. Kayak membangunnya tuh nggak cuman melulu Despar, tapi ternyata LP3S tuh yang ada tempat menginapnya segala macam juga bisa dibantu ya. Iya. Menerjemahkan kembali fungsi dari LP3S kemungkinan seperti itu dan menambahkan beberapa hal yang diperlukan ya. Saya Iya. bilang tuh kayak repackage, tapi tetap aja sih yang pack seperti sama, tapi ternyata diajar untuk repackage. Oke, jadi excited ya untuk mencoba Iya. sesuatu dan kemudian ada temuan-temuan yang harus ditambahkan dan dibenahi, kemudian disampaikan, dipresentasikan di pengelolanya ya. Ada berapa yang excited dan pasti ada yang nambahin ini itu. Oke, contoh project lain, Dika mungkin masih ingat. Kalau Dika dulu mendampingi apa tempat wisata kah? Yang dulu, Eh, bukan dulu sih, karena adik kelasnya Noni kan ya. Heeh. Yang didampingi itu destinasi wisata atau untuk Mm, untuk mendampingi sebuah tempat wisata atau pengelola mm, sih,
Mm-mm. belum mencapai Mm-mm. tingkat itu karena itu nanti masih ada di semester selanjutnya. Oh, ada Yang berikutnya di ya. semester saya, ya. Kalau Oke. saya Mm. masih yaitu dalam tahap bagaimana untuk merencanakan. Mm-mm. Juga yang project selain itu waktu di tahun pertama di Mhm. semester satu kami juga udah belajar bagaimana menjadi tour guide yang baik Oh. walaupun tidak seintens hospitality Mhm. lainnya, tapi Mhm. kita juga itu waktu itu eh, tour guide untuk wisatawan dari luar negeri itu Mhm. yang main di Salatiga. Dan itu di semester pertama kami, di mana itu kami baru mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris pariwisata Mhm. yang pertama. Jadi di Mhm. situ benar-benar dari nol, Mhm. istilahnya itu dari nol kita harus belajar bagaimana eh, ini wisatawan mau diajak kemana, wisatawan mau diajak apa aktivitasnya, Mendesain eh, waktu ya. ya Mm-mm. mendesain Desain waktunya, perjalanan terus kayak kita gitu juga ya. ya kita juga harus melatih skill kita juga dalam bahasa Inggris karena nggak mungkin Mm. mereka bisa berbahasa Indonesia Iya, bahasa pengantarnya secara ya. langsung kan. Ya, kita juga harus mengasah bahasa Inggris kita dan juga kita yang berasal dari Jawa itu Mhm. juga harus mengajarkan beberapa kosakata Jawa kepada mereka sehingga Mhm. itu menjadi tantangan yang cukup sulit bagi Mhm. kita tentu saja Mhm. dalam mengatur perjalanan dan Mhm. waktunya itu juga eh, didampingi oleh dosen secara langsung sih Kak. Dan kebanyakan Oke. yang mendesain itu juga masih dosen waktu itu. Mhm. Mhm. Ya, ya. Dika, ini tadi karena Dika sempat bilang di depan tuh, dulu yang dipikir begini, tapi setelah masuk, setelah mengerjakan project-project itu, yang dipikirkan Dika sekarang apa tuh? Wow, ternyata lebih dari yang dipikirkan Beyond karena ada apa namanya pembelajarannya banyak sekali gitu atau seperti apa nih? Dika lebih excited, semakin senang, semakin apa namanya tertantang untuk menjalaninya atau how? Eh, untuk excited, sangat excited Udah sekali pasti untuk ya. eh, Oke. untuk Heeh. ikut di Despar ini. Mm-mm. Tapi yang menjadi perbedaan adalah waktu dulu sebelum masuk Mhm. itu pikirannya tuh sedikit apa ya istilahnya tuh pesimis lah istilahnya. Oke. Eh, Pesimisnya kenapa tuh Dika ah, kalau boleh ceritain? pariwisata tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Di Alright. industri juga pariwisata walaupun juga banyak, tapi kan nggak ada industri khususnya. Mhm. Jadi untuk lapangan pekerjaan masih masih istilahnya tuh nanti Kepikiran ya? larinya kemana sih gitu. Iya. Nah setelah masuk ternyata banyak Mhm. juga industri yang walaupun nggak bergabung dengan tidak bertemakan pariwisata, tapi Mhm. juga membutuhkan mahasiswa-mahasiswa seperti kita, di Mhm. mana untuk mengelola eh, dalam tingkat hotel atau homestay pun itu juga memerlukan mahasiswa seperti kita, di mana cara mengelolanya, merencanakannya, sehingga pariwisata itu tidak hanya mentok di situ, tetapi juga berkelanjutan karena tema besar dari destinasi pariwisata kita juga mengajarkan tentang pariwisata yang berkelanjutan, gitu Kak. Mhm. Wow. Ya, ya. Betul. Jadi semakin excited dulunya pesimis mau apa ya gitu kepikiran gitu. Tapi semakin masuk Ya, jadi banyak ternyata yang nanti bakal bisa terima. Bener sih, karena yang diurusin banyak ternyata ya. Oke, ke betul. Noni. Noni, kalau selama project dan kuliah lapangan itu kegiatan yang dilakukan apa aja nih? Dika belum cerita ya, karena tadi saya tanya yang awal. Oke, Noni dulu deh. Kegiatannya ya. Yes. Mm-mm. Oke, untuk semester kemarin Mhm. itu ada satu mata kuliah bernama pelibatan masyarakat. Mhm. Di situ kami pergi ke destinasi wisata Kelurahan Randu Acir dan juga Sitalang. Di situ kami melakukan kegiatan, kami mengikuti salah satu paket wisata mereka. Mhm. Dan di situ bukan hanya kami bersenang-senang begitu, tapi kami juga menganalisis, kami juga
mengamati kembali apa sih kekurangan dan kelebihan di tempat ini. Mhm. Kami mulai eh, berpikir yang jangka panjang dari tempat ini, apa yang akan kami tambahkan pengembangan produknya, seperti itu. Dan pada saat kami berkunjung ke Randu Acir, Mhm. pada saat kami mengikuti salah satu paket wisata di sana, Mhm. ternyata itu mencuri perhatian dari Bapeda Salatiga. Oke. Ya, dan puji Tuhannya lagi kami mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis SWOT kita di Bapeda Salatiga, Mhm. dan di situ dihadiri oleh sebagian pengelola di Randu Acir, juga eh, ada juga beberapa yang datang, tapi saya lupa Mhm. orang-orang yang penting waktu itu. Mhm. Dan eh, kami mulai mempresentasikan hasil analisis kami di depan mereka. Banyak juga masukan, banyak juga kritik dan juga saran yang kami terima. Mhm. Dan setelah itu kami mulai eh, ternyata melakukan hal ini juga dapat memberikan pengalaman baru bagi kami. Seperti Mhm. itu. Oke, Noni sendiri kalau lihat peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang pernah kepikiran nggak sih bahwa hasil analisisnya bakalan dipresentasikan langsung di hadapan mereka sebagai pengelola, bahkan juga kemungkinan besar adalah apa namanya apa orang-orang dengan posisi kunci di satu daerah yang mungkin tadi Randu, Acir. By the way itu tempat wisata kah atau seperti apa? Itu Kalau seperti desa wisata. desa wisata, oke. Ya, di Mm-mm. situ banyak sekali atraksi yang mereka tawarkan, seperti ada salah satunya itu kandang sapi kolonial. Di Mhm. situ jadi target pasarnya mereka sebagian besar anak-anak sekolah. Mhm. Di situ anak-anak sekolah mulai belajar untuk memerah susu sapi dan memperlihatkan mereka bagaimana sih susu sapi dapat dijadikan minuman seperti itu. Hmm, oke. Dan ada juga banyak atraksi seperti em, minuman jahe. Oke, Ada sifatnya juga, masih kayak banyak yang local wisdom ya. Kayak iya, apa namanya? seperti itu. Apa tuh? Local wisdom itu adalah ah, lu kearifan lokal. kearifan lokal. Dari Pemangku. Kearifan lokal ya. Banyak Iya, ya. Ya, Dan itu kalau apa? Kalau dikembangkan itu kan jadi satu paket-paket yang menarik wisatawan ya. iya. Nah, tapi Karena sebelum itu mereka sudah. Gimana? mereka punya daya tarik yang sangat luar biasa. Nah, oke. Terus apa lagi dong? Kandang sapi kolonial, kemudian minumannya tadi ya, Ya, minuman minuman. tradisional juga. Ada lagi? Eh, seingat saya, Baru dua itu. seingat saya baru seperti itu. Oke, kalau yang dipresentasikan Noni itu temuan-temuan apa aja? Apakah akan bikin historicalnya di situ atau apa? Seperti apa? Kebetulan waktu itu Analisis. kami hanya mempresentasikan analisis SWOT, Hmm. Oh, kelebihan, oke. kelemahan seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Dan juga Peluang-peluangnya ya. ya, Mm-mm. dan juga kami juga waktu itu mempresentasikan sebagai pengembangan produk di sana. Ya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, peluangnya ya termasuk pengembangan produk itu ya. Oke, ini menarik sekali. Nah, Dika sekarang, kalau Dika kegiatannya seperti apa aja sih yang Dika lakukan? Tadi dari sentuh sedikit eh, ya. Mm-mm. ada dua kegiatan yang Mm-mm. benar-benar kita buat buat pengelola sebuah destinasi. Yang pertama itu di mata kuliah pengelola destinasi wisata, itu Mhm. kita eh, waktu itu ikut sebuah event di mana 7 kelompok sadar wisata di Salatiga itu Mhm. menampilkan istilahnya kebudayaan mereka, dan masih banyak lagi pameran-pameran gitu. Nah, Mhm. pada saat itu saya satu kelompok mendapat istilahnya satu kelompok sadar wisata atau Pok Darwis, yang disebut Pok Darwis. Mhm. Itu tuh di daerah Tegalrejo, di mana kita
waktu itu sering datang ke sana itu seperti wawancara, observasi langsung di sana, dan di hasil akhirnya kita seperti Kak Noni memaparkan hasil-hasil temuan kita, analisis kita, dan kita membentuk sebuah forum grup diskusi Mhm. bersama dengan masyarakat lokal, Mhm. Darwisnya, dan waktu itu ada pemerintah dari Kementerian Pariwisata di Salatiga, itu juga ada perwakilan dari sana hadir, sehingga dalam forum tersebut tuh akhirnya banyak masukan yang datang dari berbagai pihak, mulai dari masyarakatnya sendiri, terus dari pengelolanya sendiri, dari kami pihak akademisi, lalu Mhm. juga ada dari pihak pemerintah lokal, baik itu perangkat desa maupun dari dinas pariwisata. Mhm. Itu untuk proyek yang pertama. Lalu proyek yang kedua di mana itu tentang pengelolaan pengunjung di Desa Kemuning. Waktu Mhm. itu ada salah satu daya tarik yang kami garap, yaitu apa, edukasi teh di Teh Mhm. Gambyong, Oh. teh Kemuning, asli dari Kemuning. Nah, itu kami menelaah di mana letak kelemahannya dari apa istilahnya dalam mengelola pengunjung, dan kita membuat sebuah brosur kecil yang kita kumpulkan ke dosen, dan nantinya juga rencananya akan apa istilahnya ditunjukkan ke pihak pengelola, Mhm. apakah bisa disetujui atau tidak kan. Kita Mhm. membuat sebuah brosur di mana itu sebagai media promosi, Mhm. sebagai media apa istilahnya untuk mengelola pengunjung, seperti Ya. apa yang boleh dilakukan saat ada di pabrik tehnya, apa yang Mhm. tidak boleh dilakukan. Kita juga mencantumkan proses-proses pembuatan tehnya gitu. Jadi kita benar-benar mengelola alur pengunjung mulai Mhm. dari di kebun teh sampai ke pabrik tehnya, Mhm. sampai pihak pabrik tehnya itu atau pihak pengelolanya sana itu Mhm. memberikan edukasi itu seperti apa, terus Mhm. manfaatnya apa, rasa dari tehnya itu keunikannya ada di mananya. Nah, itu kita paparkan di brosur itu, sehingga bisa membantu mereka untuk lebih mudah lagi dalam mengelola pengunjung yang datang. Apalagi di sana itu target pengunjungnya itu kebanyakan itu wisatawan yang apa istilahnya banyak massal gitu. Mhm. Jadi pasti kesulitan untuk mengatur semuanya, sehingga brosur ini hadir untuk memberikan pengalaman yang Iya. lebih kepada wisatawan, juga membantu sebagai media dari para pengelola yang ada di edukasi teh itu tersebut, gitu Kak. Wow. Ini yang tadi saya bilang ya bahwa ternyata merumuskan beberapa hal yang itu termasuk krusial ya. Saya bilang. Betul Ya nggak sih, sekali. merumuskan hal krusial tentang kelebihan dari teh itu, kemudian memberikan apa istilahnya kayak alur pengunjung. Itu tuh kan sepertinya hal yang biasa, tetapi kalau dipikirkan jadi lebih rapi ya. Ini sangat membantu tadi sampai disentuh sama Dika bahwa itu membantu promosi kan. Mereka jadi ngerti, oh ini nih seperti ini. Dulu kan awalnya nggak ngerti kalau nggak dirumuskan ya. Dia udah datang ke Iya, situ, habis ini ke sini terus pulang dapat apa? Tehnya ya udah gitu aja. Tapi kalau dengan apa namanya ilmu-ilmu yang dirumuskan ya pemahaman-pemahaman mungkin pastinya dari diskusi ya Dik ya. Ketemu dengan iya pengelola, betul. diskusi dengan mereka, kemudian dari temuan itu dirumuskan kan. Ketemulah kayak gitu. Jadi oh ini nih seperti ini kelebihannya ini, kemudian mungkin luas dari itunya juga disampaikan ini seru banget loh. Insya Allah ya. Oke, ternyata itu Iya, kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Despar ketika melakukan. Jadi sekarang ini Dika ngerasain bahwa itu tuh lebih dari apa yang diharapkan gitu ya. Nggak lagi worried ya. Karena emang betul. lakuin dulu yang sudah dipilih dengan senang hati. Nanti nextnya setelah graduate pasti Tuhan sediakan tuh Betul, pekerjaan yang amin. luar biasa ya kan.
Oke, well, dari semuanya nih, dari semua yang dilakukan project dan sebagainya, saya percaya ini sebagian kecil karena di semester itu selalu ada project-project baru ya. Kalian pasti semakin kesini Ya, di tahun keberapa semakin fasih dengan itu. Udah langsung ngerti karena tim kan, langsung tahu nih tugasnya apa gitu, tinggal bagi aja. Yang menarik kalau saya ke Noni dulu, nanti dikasih juga siapin. Yang menarik dari em, selama project dan kuliah lapangan, menarik yang kayaknya tuh, wah ini seperti apa tuh? Noni boleh ceritain? Oke. Saya pribadi, Hmm, hal ini sangat menarik karena di mana saya awalnya tidak begitu pandai untuk berbicara di depan banyak orang. oke. Ya, Mm-mm. dan ketika ada proyek dan kuliah lapangan ini, saya menjadi uh, pribadi yang ingin tahu, dan ingin tahu. Jadi kan kalau kita ingin tahu terus-menerus kan pasti kita bertanya. Yes, betul. Mm-mm. Dan ternyata tanpa sadar itu mengasah kemampuan komunikasi saya seperti Iya, itu. bener. Setuju. Ya, Betul. ya. Mm-mm. Dan hasil-hasil yang telah kami buat tadi seperti laporan itu ternyata di-HKI-kan oleh dosen kami seperti itu. Hal ini sangat menarik. Ah, Iya, iya, ini menarik ya. Karena iya. apa hasil temuannya tuh kayak yang, hah, di HKI? Sempat kepikiran nggak sih Noni kalau itu bakal Tidak, di HKI? Nggak ya? tidak sempat kepikiran. Oke. Pada Tapi saat saya diberi setuju. Mm-mm. Mm-mm. pada Apa saat Noni? diberitahu dosen mau di-HKI kan kita langsung wow, ternyata ada pengalaman baru lagi. Iya, iya, iya. Saya setuju dan sepakat dengan Noni. Seintrovert apapun kita, itu kalau dibenturkan dengan sebuah kebutuhan, itu bakalan ekstrovert juga ya. Ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan kita tuh bermuatan karena berhubungan dengan keingintahuan kan. Pasti ada Iya. why effect yang begitu besar yang mendorong Noni yang dari intro, aduh malas ngomong. Jadi mau nggak mau tanya dong supaya ngerti gitu kan. Oke, saya bergeser ke Dika. Dika sendiri kayak apa sih? Dulu ekstro, intro, atau biasa aja sih Kak gitu? eh, ada sebuah hal yang unik di mana waktu itu Mm-mm. saya sempat tes MBTI, di mana yang Mm-mm. Iya. awalnya introvert, lalu Aha. baru ini juga tes lagi, ternyata udah berubah ekstrovert, Kak. Oke. Jadi ya Iya, iya, memang iya. saya setuju Ada wow kalau effect-nya ya. kalau dalam segi berkomunikasi Mhm. kita pasti dilatih di sini Mhm. dan eh, baguslah untuk kita kedepannya juga kan itu sangat Mm-mm. bermanfaat juga. Oke. Eh, untuk hal yang menarik ya, Mm-mm. Yang eh, yang menarik Dika. eh, dari konsep D4 ini cukup menarik karena kita bisa menyeimbangkan apa ya istilahnya kuliah kuliah kita di dalam kelas dan Mhm. kuliah di lapangan. Dan tidak hanya itu, kita juga istilahnya kuliah lapangan itu kayak jalan-jalannya kita. Kita juga menikmati Mm-mm. tempat-tempat wisata, kita juga menikmati atraksi-atraksinya atau daya tariknya, aktivitasnya. Mhm. Kita tuh juga ikut, tapi kita juga mendapatkan istilahnya tuh pengetahuan juga dari pihak pengelolanya, dari pengalaman secara langsung itu cukup menarik sih di mana prodi ini tuh sangat apa mengintegrasikan tiga hal tersebut itu Mhm. dalam satu alur gitu. Itu Wow. sangat menarik menurut Mm. saya. Dan juga dalam setiap proyek-proyek kita itu tuh juga di mana kita diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang Mhm. ada di dalam destinasi tersebut. Jadi nggak cuma teori, Mhm. tapi juga permasalahan yang ada di dalam pihak pengelolanya, permasalahan yang ada Mhm. di destinasinya. Kita juga jadi kita bisa mengira-ngira masalahnya itu yang ada seperti apa dan Mhm. eh, jalan keluarnya itu seperti apa gitu. Jadi Mhm. itu sangat-sangat menarik untuk kita. Jadi tidak hanya menjawab yang di akademik, tetapi juga menjawab eh, secara real keadaan di sebuah destinasi tersebut gitu, Kak. Iya. Oke, wow. Ini keren banget ya. Fun fact-nya dari tantangan yang ditemui mungkin ya. Tapi fun fact-nya adalah gitu. Karena bisa menyampaikan bahkan merumuskan masalah ya. Dari diskusi atau obrolan dengan masyarakat setempat dan pengelola ya Dika sama Noni ya.
Mereka diajakin ngobrol, kemudian kita bisa ngerti ini, oh ternyata masalahnya ini, dan kita menawarkan solusi gitu ya. Ya dari teman-teman diaspora nawarin solusi. As long selama ini yang ditawarkan mereka oke atau solusi yang ditawarkan kalau menurut teman-teman ke Noni dulu deh bisa diterima begitu. Oh iya ya gitu. Ada yang orang kalau bilang oh iya ya itu kan mereka belajar menyerap sesuatu ya. Kalau Noni nangkapnya seperti apa ketika dipaparkan, ketika menyampaikan presentasi hasil temuan atau analisis yang merumuskan satu solusi dari permasalahan yang ada. Oke, baik. Pastinya ada yang menerima, ada juga Mhm, yang memberikan saran. mhm, Eh, Sepengalaman kami yang di LP3S itu, mhm. sebagian pengelola mulai berpikir, oh ternyata bisa juga ya tempat ini dijadikan kafe. Ternyata ruang-ruang kelas yang kosong itu juga bisa dijadikan ruang tematik, yang dimana kita juga bisa membuat paket wisata di situ. Menurut saya menurut saya hal ini membuka pemikiran mereka lebih jauh lagi seperti itu. Dan untuk beberapa masukan yang mereka berikan juga ada, Mhm. yaitu ada di mana kami membuat salah satu kafe, tapi di situ pemandangannya hutan. Oke. Ya, Ya. ada beberapa pengelola yang melihat hal itu mungkin tidak menarik seperti itu. Mhm, Tetapi kami mempunyai alasan untuk menaruh kafe itu di bagian belakang dari uh, Widya Graha itu, mhm. karena ternyata ada salah satu keunikan, yaitu ketika kami melihat ada puncaknya Gunung Merbabu bisa Oh. terlihat dari situ. Mhm, Dan itu bisa menjadi daya tarik yang sangat luar biasa, yang dimana pengunjung pasti akan menyukainya. mhm, Ketika sunset, mereka bisa datang ke kafe itu untuk melihat sunset. Dan mhm, itu ada beberapa saran memang dari pengelola, yang dimana mereka tidak ada yang tidak menyetujui ketika kafenya ada di belakang. Namun diberikan pengertian oleh dosen kami, dan mungkin hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. wow, ini kalau direalisasikan bakal penuh sama Sunset Hunter ya. Iya. Mereka bakal ke sana tuh senang banget loh Ya, lihat sunset sambil menikmati segelas minuman atau kopi, ya. apalah cemilan gitu kan asik banget Ya. ya. Oke, itu ternyata sebagian dari hal yang menarik dari project dan kuliah lapangan. Oke, Dika tadi udah belum ya? Udah ya? Udah kah? Kakak kayaknya Yang udah tahu ya apa? belum? Yang menarik. Udah ya? Yang Udah. menarik. Udah. Oke. Ya. Next. Manfaatnya sekarang. Kalau Dika boleh sampaikan manfaat dari project dan kuliah lapangan. Kalau semakin ke sini, Dika ngerasainnya seperti apa sih? Kalau diterjemahkan dengan bahasa Dika, boleh silakan. Noni juga boleh siapkan. Kalau untuk dari segi manfaat, Mm-mm. dari awal kita sudah dikasih tahu bahwa Aha. project ini disetting untuk memberikan gambaran dunia kerja itu seperti apa. Mhm. Jadi Ya. semakin ke sini saya juga semakin merasakannya. Oh ternyata begini ya kalau kerja di Mm. industri pariwisata itu seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita dapat tentu saja akan bermanfaat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita di eh, apa istilahnya dunia kerja nanti. Dan juga setiap project ini juga hebat ya bisa masuk portofolio kita sendiri buat Iya. mencari pekerjaan nanti. Nah, Mm. itu salah satu hal yang menjadi manfaat dan sangat penting untuk kita mempersiapkan di kita di dunia kerja nantinya. Oke. Manfaat lain pasti banyak ya. Apalagi kalau Banyak disentuh banget sih. akademis. Banyak banget. Boleh dibagikan lagi nih, Dik. Karena beberapa teman kan pasti juga memutuskan ternyata kalau Despar itu nggak melulu tentang jalan-jalan ngurusin orang eh, piknik atau Iya. ngurusin orang vacation gitu kan. Tapi ternyata lebih dari itu, mengelola satu industri pariwisata yang kemungkinan besar memang tidak kesentuh. Dika mungkin boleh sampaikan apalagi manfaatnya. Selain portofolio udah pasti ya.
Karena ini kan personalnya adalah itu. Em, ini Mm-mm. jadi dalam apa misalnya setiap pembelajaran kita dalam setiap apa istilahnya kegiatan kita itu Project dan kuliah lapangan ya. ya proyek dan Mm-mm. kuliah lapangan eh, ini apa namanya tentu saja ada hal-hal baru yang Mhm. saya dapatkan. Mm-mm. Eh, Setiap mata kuliah itu memiliki apa istilahnya Keunikan. keunikannya masing-masing. Ya, di mana dari awal kita juga di apa istilahnya diberikan alur Mhm. mulai dari pengantarnya kita masuk lalu eh, ke bagian yang mulai rumit. Ya, ini saya sedang dalam proses yang sudah mulai rumit dan tugas-tugas yang cukup oke lah, menarik Mhm. dan Ya. setiap tugas juga berupa project itu menjadi apa eh, istilahnya mengembangkan diri itu menjadi Mhm. lebih seru gitu Kak. Mhm. Gimana Ya. kita bisa menciptakan sesuatu gitu, Mhm. tentunya itu di mana kita itu bisa belajar dan juga istilahnya menikmati apa yang kita pelajari gitu Kak. Itu Mhm. saya pikir hal-hal seperti ini itu akan sulit dicari jika di program studi lain karena Mhm. basicnya kan sudah cukup berbeda gitu Kak. Mhm. Ya, ya, ya. Betul, betul. Jadi apa namanya menjadi Gitu, saya rasa. pemberi solusi ya kan? Ternyata terus kemudian selain kita belajar kemudian juga jadi apa istilahnya terbiasa ya. Karena dosennya juga mendampingi kan ya Dik ya. Ya, Dosanya nggak lepas jadi ketika kita sudah terbiasa dengan membuat alur kayak gitu terus didampingi terus kemudian juga analisanya jadi semakin tajam gitu kali ya karena sudah terbiasa. betul. Oke, manfaatnya banyak dari Ya, apa terhubung banget dengan mata kuliahnya kemudian kuliah lapangannya dan project itu kayak blending gitu ya apa sih bahasanya iya nyatu betul gitu kan. sekali. Ya, Oke. iya, Siap. Ke Noni, silakan Noni. Manfaat kalau Noni dapetin personal boleh, secara akademik boleh, silakan. Dua-duanya yang pasti. Oke, jadi manfaat Hmm. bagi mahasiswa seperti itu Yes. ya. Mm-mm. Eh, yang pertama yaitu penerapan teori dan praktik, yang dimana mahasiswa tidak hanya belajar dari buku saja, seperti yang saya katakan tadi, Mhm. tapi mahasiswa juga mempunyai pengalaman yang baru, yang dimana mereka langsung turun ke lapangan dan juga melihat situasi fenomena yang terjadi di suatu destinasi tersebut. Mhm. Setelah itu ada keterampilan profesional, yang dimana memberi manfaat bagi mahasiswa untuk dapat membantu mengembangkan keterampilan komunikasi yang seperti saya katakan tadi, kerja sama tim, dan juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dapat berkomunikasi secara profesional dengan masyarakat, dengan pengelola yang kita temui pada saat kita berada di luar kelas seperti itu. Yang terakhir yaitu ada pasti adanya pengalaman yang berharga seperti Mhm. itu. Ya. Yang dimana setiap mahasiswa itu dapat, yang dimana hal ini dapat mempersiapkan mahasiswa Despar Mhm. untuk dapat menghadapi tantangan di dunia kerja Mhm. seperti itu. Yang nantinya mereka lulus mereka akan merasakan seperti itu. Ya, ya. Apa namanya? Kepercayaan dirinya meningkat, ya kan udah Iya, pasti itu. Karena ilmunya udah nambah juga. Dari awalnya ini gimana gimana bakal saya bayanginnya tuh nggak bakal gagap kalau misalnya terjun ke iya, dunia industri nyata gitu kan karena tiap hari udah kayak kerja di kuliah iya, lapangan betul. kan udah tugas-tugasnya tuh udah kayak kerja banget kan Iya. seperti itu ini sangat luar biasa sih by the way kalau Noni sekarang semester berapa tuh. Semester 6 ini tahun depan semester 7. Oke, semester 6 udah mulai persiapan itu belum sih belum ya Belum, mungkin belum ya. bulan-bulan Juni, Ya, Juli Juni ya. seperti itu Iya. ya. Oke. Nah, semakin ke sini bahasa Inggrisnya apa kabar? Udah mulai fasih kah? Puji Tuhan. Tidak begitu Oke tapi deh. puji Tuhan bisa mengerti.
I guess karena orang Despar tuh minimal lah ya pasti bisa diajakin ngobrol bahasa Inggris kan, udah pasti. Kalau Dika, Dika dulu emang seneng bahasa Inggris nggak sih? Bahasa Inggris saya jelek banget Kak dulu. Dari setiap pelajaran tuh paling jelek. Oke, Tetapi and now, setelah masuk di Despar, hmm, puji Tuhannya mm-mm. bahasa Inggrisnya bagus. Malah menjadi nilai paling tinggi di Wih, eh, nilai saya. Mapel. Wah, oke deh. Apa tuh ya penyebabnya apa kalau Dika? Ini kan ini juga fun fact juga ya dari yang dulu tuh kayak Eh, apa dulu jelek, eh, gak Dulu tuh menarik. saya paling, Eh, ya paling nggak bisa itu ngapalin kosakata, Oh, vocabulary. bagaimana merangkai sebuah kata dalam Ya. bahasa Inggris. Itu Heeh. tuh sangat sangat istilahnya benci gitu Kak. Tapi di saat sudah berkuliah itu, Mm-mm. oh ternyata semudah ini, ternyata nggak perlu Ah, susah-susah ngapalin gitu, nggak perlu Iya, susah-susah. iya ya. eh, Topnya nggak usah diapalin yang ya sebanyak ini. iya ya, ternyata nggak sesulit itu. Heeh. Oke. Setelah ke sini baru kepikiran ke situ. Cara mengasahnya gimana Dika? Cara mengasah untuk menariknya. Mungkin ini juga bisa jadi tips ini karena ini udah jadi kayak basic ya kalau di Despar itu udah pasti lah orang pikirannya pasti Inggrisnya pasti jago. Itu sudah jadi portofolio juga sih kalau di apa namanya pandangan orang-orang di sekitar kita ya. Gimana Kak Dika cara berlatihnya Sohab? Eh, dari awal Mhm. saya mulainya itu dari hal-hal yang saya sukai, misalnya Mhm. menonton film, bermain Film. game gitu. Mhm. Misalkan subtitlenya dibuat bahasa Inggris gitu kan. Mhm. Bahasa-bahasanya dibuat bahasa Inggris gitu. Mhm. Awalnya juga kesulitan Mhm. gitu, tapi setelah terbiasa itu Mhm. sangat mudah. Melihat saja itu sudah tahu artinya apa gitu kan. Nah, Wow. mulai dari situ Oke. beranjak lagi, mulai coba kok nyobain ngobrol sama dosen pakai bahasa Inggris, Mhm. ngomong sama teman pakai bahasa Inggris. Nah, di situ mulai terbentuk juga skill komunikasinya, Mhm. eh, menggunakan bahasa Inggris, dan juga tentu saja pelatihan formal dari dosen itu pasti ada Mhm. dan cukup intens lah untuk Mhm. dijalani. Oke, Noni, boleh bagikan sebelum kita berikan pesan semangat ya. Tipsnya bisa lancar gitu gimana sama? Ada kayak English Day atau area Inggris gitu nggak sih? Kalau di dashboard juga. Oke, kalau di Despar kebetulan kami setiap hari Kamis itu ada English Day. Ya, Oke. jadi setiap hari Kamis tuh wajib menggunakan bahasa Inggris. Meskipun Sekarang minjem Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis, Selasa wah dan ini Kamis. makin Iya, intens ya. Selasa dan Kamis sekarang. Mm-mm. Dan Mau situ, minjem apa gitu ya? ya, dan Traktir situ, juga. Gimana Noni lanjutkan? di situ kami diberikan stem. Heeh. Jadi kalau kita sudah selesai berbahasa Inggris, kami diberikan stem oleh dosen-dosen kami seperti itu. Heeh. Dan Iya, iya. juga ada tips lainnya. Kebetulan saya ada beberapa teman dari luar negeri juga. Ya. Jadi bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk melatih skill bahasa Inggris saya. Seperti itu. Hmm. Jadi kadang kita teleponan, kadang kita uh, chat-chatan, seperti itu. Mhm. Oke. Dika juga dong pasti ya ada koneksi dengan teman-teman dari apa namanya? Dari luar ya, sama ya. Setelah masuk Dispar banyak, Nggak banyak. cuma ada, tapi banyak. Iya, banyak. Oh, ini. Yes, ini nggak cuma fun fact sih, banyak banget ya. Apanya faktor yang membuat happy, tetapi muatannya tuh begitu besar untuk apa namanya ngebentuk portofolionya ya. Oke deh, Iya. ada lagi nggak Noni sama Dika yang pengen disampaikan buat pendengar di Good News FM ini sebelum memberikan pesan semangat dan closing statement nih buat teman-teman. Ada yang dibagikan Hmm. atau mau pesan Dari semangat Dika lagi? dulu. Dika dulu apa? Eh, Hmm, ada nih, siap. cukup menarik, di mana bahasa Inggris ini kan juga menjadi ketakutan tersendiri bagi Hmm, calon-calon mahasiswa gitu kan.
Mhm. gimana merasa minder skillnya seperti apa. Tapi eh, dari di jenjang kuliah, eh, khususnya di Despar itu Mhm. banyak sekali, khususnya juga saya yang itu mulai lagi dari nol. Jadi nggak perlu takut, oh, bahasa Inggrisnya jelek, pasti nanti jadi bagus kalau masuk Despar. Wah, ini dapat garansi loh dari Dika. Ya karena terbukti Yaps, Dika tuh di SMA jelek ya Dik ya. ya, paling jelek. Paling jelek tuh, dia ngakuin loh. Karena kan dia dari Salatiga juga sekolahnya. SMA 1 Salatiga. Dan nowadays dia udah kayak yang fasih banget tuh. Coba deh, kalau mau tanya bahasa Inggris juga boleh sama Dika. Oke, pesan semangat Noni buat mungkin beberapa teman yang sedang saat ini sedang mencari, kemudian juga worried sama future-nya untuk apa disiplin ilmu yang bakal mereka pilih kayak gitu. Noni ada pesan? Baik untuk teman-teman semua yang masih bingung ingin berkuliah di mana, di sini ada destinasi pariwisata UKSW yang dapat membantu keterampilan kalian, dapat membantu pemikiran kalian agar lebih luas lagi, dan juga tentunya destinasi pariwisata juga menawarkan banyak sekali eh, ilmu-ilmu dan peluang-peluang untuk bekerja nantinya. Kita Wow. tunggu kehadirannya. Ini terbukti loh Gun Somlu ya. Catat aja Noni itu dulu nggak pernah introvert lah istilahnya kayaknya. Kalau sebisa mungkin nggak usah lah berhubungan sama orang lain gitu ya. Ya, Ngobrol sama orang tuh nggak lah gitu. Tapi sekarang udah bisa tuh siaran bareng Dika di sini ya. Personal saya juga jadi proud banget dengan mereka berdua karena mahasiswa sudah bisa memaparkan apa yang jadi manfaat dari disiplin ilmu yang mereka pilih, kemudian juga mengerti, menangkap dengan betul bahwa itu tuh bisa ngebentuk portofolionya. Itu. Oke, itu kan soalnya Anda di invite yang masih bingung mau memilih kuliah, bisa banget dengar tawarannya dan yang pasti tuh mereka berdua sudah membuktikan gitu ya. Again, thank you Noni dan Dika ya, udah luangkan waktu untuk sharing dan berbagi pengalaman di sini. Ya, hopefully ini belum jadi suatu informasi yang menarik buat Anda, jadi bahan pertimbangan juga misalnya ya. So finally, saya Indi dan juga, Dika, oke, dan juga saya Noni. ya untuk Genius FM, bisa on Good News for You at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. Bisa lihat tepuk tangannya semua? Seluruh